Jadi selanjutnya laporan kasus dengan judul miopia. Nama Nona O, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Untuk anamnesisnya, keluhan utama penglihatan kedua mata kabur. Kurang lebih 1 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh penglihatan kedua mata kabur, terutama pada saat melihat jauh. Mata kanan terasa lebih kabur dibandingkan dengan mata kiri. Mata merah tidak ada, pandangan silau tidak ada, kotoran mata tidak ada, pandangan terasa lebih jelas bila pasien memicingkan mata. Pusing tidak ada. Pasien sering membaca sambil tiduran, aktivitas di depan komputer dan menonton televisi lebih dari 1 jam per hari tanpa istirahat. Pasien datang ke klinik mata swasta dan diberikan kacamata, namun pasien sering tidak menggunakan kacamata tersebut saat beraktivitas. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan terakhir, pasien merasa tidak nyaman saat menggunakan kacamata tersebut. Pasien lalu datang ke rumah sakit Dr. Karyadi. Untuk riwayat penyakit terdahulunya, untuk hipertensi, diabetes mellitus dan alergi tidak ada. Untuk riwayat pada mata, riwayat menggunakan kacamata sebelumnya ada, riwayat trauma mata sebelumnya tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat mata serupa ada pada ayah dan ibunya. Riwayat penyakit mata sebelumnya tidak ada. Untuk pemeriksaan tanda vital, keadaan umum didapatkan sakit ringan, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80 mm raksa, nadi 84 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan fisik, status generalis dalam batas normal. Untuk pemeriksaan oftalmologi, pada visus mata kanan didapatkan 6/20, sedangkan pada mata kiri didapatkan 6/10. Posisi bola mata ortoforia, gerakan bola mata dapat gerak ke segala arah. Untuk pada pemeriksaan palpebra konjungtiva tidak didapatkan kelainan. Kemudian pada kornea bentuk cembung, kejernihannya jernih, permukaan kesan licin dan tidak ada kelainan. Bilik mata depan kedalamannya normal, tidak ada hifema. Iris warna kecoklatan, bentuknya bulat dan regular di kedua mata. Pada pupil bentuk bulat, refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif di kedua mata. Kemudian untuk lensa tidak ada kelainan, tekanan intraokulit tidak ada kelainan, dan pada funduskopi didapatkan refleks fundusnya normal pada kedua mata dan gambaran funduskopi normal pada kedua mata. Untuk diagnosisnya okuli dextra sinistra miopia. Untuk tata laksananya dilakukan koreksi dengan pemakaian kacamata sferis negatif dengan okuli dextra sferis minus 0,75 dioptri dan okuli sinistra sferis minus 0,5 dioptri. Untuk monitoringnya, kontrol ke poliklinik mata setiap 6 bulan untuk evaluasi visus. Untuk prognosis, ad vitam bonum, ad functionam dubia bonum, ad sanationem dubia ad bonum. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentasi laporan kasus dari Saudari Nurul Fitria Junaid. Kepada teman-teman mungkin silakan ada yang ingin ditanyakan mengenai laporan kasusnya. Habib Ucok izin bertanya. Ya, silakan. Baik, kepada presenter, apa komplikasi yang bisa terjadi pada miopia? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, mungkin silakan dari Nurul Fitria. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada pasien dengan miopia itu bisa terjadi komplikasi berupa ablasio retina. Ablasio retina ini merupakan komplikasi paling sering pada kasus miopia. Kemudian bisa juga terjadi posterior vitreous detachment, kemudian bisa terjadi katarak sekunder. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dokter, mungkin ada yang ingin kita tambahkan, Dok, mengenai pertanyaan tadi, Dok? Ya, lanjut dulu. Ada pertanyaan lagi yang lain?
Ya, silakan dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang bertanya. Apa? Tak sampaikan. Apa tanya apa? Ada? Ada? Gak ada lagi nih. Yang dari studio ini gak ada tanya. Apa? Bagaimana prosesnya? Oh, itu tadi. Ya, Pak, ini yang temanmu di sini nih tanya juga. Rani kan tanya, dia minus berapa Rani? Takut terjadi komplikasi apa enggak? Tadi dibilangnya ablasio retina. Gimana itu prosesnya? Gimana saya mencegah supaya tidak terjadi komplikasi? Kan gitu Rani tanya. Ya, ablasio retina yang ditakutkan. Gimana prosesnya? Bisa bantu nggak? Yang maju, Nurul. Ya, tapi dok, saya mencoba jawab dok. Ini dok, jadi pada ablasio retina ini kan pada miopia ini terjadi pempanjangan aksial bola mata, sehingga dia mempengaruhi daerah retina perifer dok. Kemudian retina ini dia dapat mengalami proses peregangan dan menurunnya suplai darah. Kemudian arteri vena retinanya ini tampak lebih lurus. Kemudian retina akan mengalami penipisan dan pigmen-pigmen menggumpal dan akan bergerak ke inner layer dari retina dok. Sehingga nanti terjadi perubahan itu lattice degeneration sehingga meningkatkan risiko terjadinya retinal detachment. Dok, mungkin itu dok. Ya, lumayan. Terima kasih ya jawabnya. Si Rani mana Rani tadi? Rani minus berapa itu? AB dok, kanan 2,75, kiri 3,25 dok. Yes. Itu risiko tinggi. Ya. Tapi tadi kan si Nurul tadi ada 3 macam kalau nggak salah ya. Miopia, ada yang karena kurvaturanya media refraksinya tinggi sehingga miopia, ada yang aksialnya length tinggi, panjang bola matanya itu besar. Nah, Rani tergolong mana? Yang banyak resiko itu yang seperti bilang si Nurul tadi, itu kalau aksial lengthnya panjang, kalau pertumbuhan skleranya itu lebih cepat daripada retinanya, akhirnya retinanya tipis. Ya, kalau tipis ditandai dengan degenerasi retina tadi yang disebut lattice degenerasi, yang lainnya banyak. Nah, itu bisa lepas. Makanya yang khusus yang justru miopia yang sedang, yang 3, 4 itu cenderung dari insiden di dunia ini terbanyak pada kasus yang menengah, ya. Tapi harus rutin. Soalnya istri saya juga kena plus 3 itu bukti, makanya saya ngomong juga. Sebenarnya pertanyaannya sekarang supaya Rani siaga, apa tanda-tanda ablasio retina? Terjadinya ablasio retina, siapa yang bisa jawab? Itu sudah waspada. Itu kena. Ada yang bisa? Terus pemeriksanya seperti apa? Kalau di puskesmas pakai alat bantu pemeriksaan apa? Tapi dok, kalau untuk tanda dan gejala dari ablasio retina dok,
bisa pasien mengalami pandangan kabur, kehilangan sebagian penglihatannya, dan penglihatannya itu seperti buram, seperti tertutup tirai, dok. Dan bisa ada floaters, dok. Terus pemeriksanya gimana? Sebagai dokter di puskesmas, kamu periksanya pakai apa? Iya. Kalau meriksanya sebagai dokter puskesmas, kalau ada keluhan pasien seperti itu, kalian di puskesmas untuk pastinya kalian periksa pakai apa? Tapi dok, funduskopi, dok. Sudah bisa? Sebelum funduskopi? Saya nggak yakin kalau funduskopi kamu bisa. Sebelum funduskopi. Tapi dok, tes lapangan pandang, dok. Ya, konfrontasi tes, ya. Daerah mana itu? Jadi tanda awalnya itu sebelum ablasi biasanya ada kilatan cahaya, ya kan? Ada kilatan cahaya. Kalau sudah pecah, ada istilahnya tobakodas. Jadi rontok gitu. Epitel pigmen retina itu rontok berhamburan, kayak hamburan dari coklat-coklat kayak tembakau gitu. Kemudian diikuti kayak tirai menutup sebelah mana, kanan, kiri, bawah. Nah, baru ditegakkan dengan pemeriksaan visus dan lapangan pendek perifер. Kalau jago ya funduskopi, kalau pinter. Kemudian segera dirujuk karena ini sito sifatnya. Situ operasinya segera supaya lensanya bisa ditanam lagi, retinanya bisa nempel lagi ke skleranya, ya. Terus saya mau koreksi sedikit tadi, umur berapa pada kasus itu? Tapi dok, usia 22 tahun, dok. 22 tahun. Oh iya. Kalau umur anak-anak sama umur Rani kan 22 tahun sekitar toh. Apa bedanya? Apa yang ditekankan pada anak? Itu ada bedanya. Jadi Nurul masih dicampur itu. Mumpung pada ada koas anak ini. Pada anak-anak balita, pada anak yang mulai membaca, nanti calon-calonnya yang punya anak genetik miopia pakai kacamata kan harus edukasi. Beda dengan yang sudah kuliah mahasiswa. Apa yang perlu ditekankan? Tapi dok, mungkin Pada anak-anak. memperbanyak aktivitas di luar ruangan, dok. Ya. Jadi kita nggak bisa melarang anaknya main HP. Jangan pakai HP gitu. Padahal yang larang itu mamanya juga pegang HP. Ya. Nah, nanti mungkin Rani juga introspeksi kalau punya anak nanti. Ya, diimbangi meskipun karena kan pelajarannya sekarang lewat HP, lewat komputer, mainan juga gitu. Harus diimbangi kegiatan di luar, outdoor activity biar seimbang. Ya. Terus pada yang anak-anak kuliah nomor 22, 25 kuliah kan, itu dibatasi waktunya 20 istilahnya itu, supaya nggak capek matanya, supaya nggak terus beli kacamata ion anti radiasi katanya. 20 menit berhenti, 20 detik nutup mata, melihat 20 kaki atau 6 meter, lihat jauh gitu ya. Itu rumusnya supaya nggak capek depan komputer terus. Yang kerja terutama. Edukasinya seperti itu. Ada lagi pertanyaan tambahan? Kalau nggak ada lanjut apa?